Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Purnomo Sucipto. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Register Nasional Benda Cagar Budaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Yuk kita simak sama-sama videonya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya? Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Lalu ODCB atau objek diduga cagar budaya apa yang diregister? Penyelenggaraan register nasional dilakukan terhadap ODCB atau objek diduga cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai setiap orang, hasil penemuan dan atau hasil pencarian. Selanjutnya terkait dengan lingkup register, penyelenggaraan register nasional meliputi pendaftaran ODCB atau objek yang diduga cagar budaya, pengkajian ODCB, penetapan ODCB, pencatatan cagar budaya, pemeringkatan cagar budaya, penghapusan cagar budaya, dan pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan. Penyelenggaraan register nasional ini menjadi tanggung jawab Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangan. Untuk penemuan ODCB atau objek yang diduga cagar budaya, setiap orang yang menemukan ODCB atau objek yang diduga cagar budaya wajib melaporkan temuannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Polri, atau instansi terkait lainnya. Pelaporan penemuan ODCB atau objek yang diduga cagar budaya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak ditemukan. Nah, instansi yang berwenang di bidang kebudayaan terdiri atas unit organisasi pada Kemendikbudristek dan organisasi perangkat daerah di bidang kebudayaan pada pemerintah daerah provinsi dan organisasi perangkat daerah di bidang kebudayaan pada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Lalu setiap orang yang menemukan ODCB atau objek yang diduga cagar budaya dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan, dan laporan penemuan ODCB dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Selanjutnya untuk pencarian ODCB atau objek yang diduga cagar budaya, pencarian dilakukan terhadap ODCB atau objek yang diduga cagar budaya yang berada di darat dan atau di air. Pencarian ODCB dilakukan dengan cara penggalian, penyelaman, dan atau pengangkatan. Pencarian ODCB atau objek yang diduga cagar budaya wajib dilakukan melalui penelitian dengan memperhatikan hak kepemilikan dan atau penguasaan lokasi. Lalu pencarian ODCB atau objek yang diduga cagar budaya melalui penelitian dilakukan dengan ketentuan bekerja sama dengan lembaga penelitian atau lembaga pendidikan di bidang arkeologi milik pemerintah pusat dan menggunakan pendekatan, metode, dan prosedur penelitian arkeologi dan disiplin ilmu bantu lainnya sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan setiap orang dilarang melakukan pencarian ODCB atau objek yang diduga cagar budaya kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangan. Nah, untuk dokumen pengajuan izin untuk mendapatkan izin pencarian ODCB atau objek yang diduga cagar budaya, setiap orang mengajukan permohonan izin disertai dengan proposal, dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga penelitian di bidang arkeologi milik pemerintah pusat dan atau lembaga pendidikan di bidang arkeologi milik pemerintah pusat, dan surat izin tempat pencarian atau dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Nah, untuk proposal pengajuan permohonan izin itu setidaknya memuat identitas pemohon, maksud dan tujuan pencarian, metode dan teknik pencarian, lokasi pencarian, jadwal pencarian, sumber daya manusia yang berkompeten, jenis peralatan yang memadai, dan pembiayaan. Selanjutnya, bagaimana sih pendaftaran ODCB atau objek yang diduga cagar budaya?
Nah, setiap orang yang memiliki dan atau menguasai ODCB atau objek yang diduga cagar budaya wajib mendaftarkan kepada bupati atau wali kota tanpa dipungut biaya. Setiap orang dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pendaftaran. Menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan mendaftarkan ODCB atau objek yang diduga cagar budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya. Lalu bupati atau wali kota wajib melaksanakan pendaftaran ODCB. Masih kelanjutan dari pendaftaran ODCB atau objek yang diduga cagar budaya, pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir secara manual atau melalui elektronik. Nah, formulir paling sedikit memuat nama ODCB atau objek yang diduga cagar budaya, lokasi ODCB, identitas pendaftar, riwayat kepemilikan ODCB, dan uraian singkat terkait dengan ODCB atau objek yang diduga cagar budaya. Selanjutnya ada pencatatan dan registrasi. Menteri, gubernur, dan atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan penetapan status cagar budaya dan peringkat cagar budaya ke dalam register nasional untuk dilakukan pencatatan. Selanjutnya pencatatan cagar budaya dilakukan untuk memperoleh nomor register nasional dari Mendikbudristek. Untuk memperoleh nomor register nasional, menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota melampirkan keputusan penetapan status cagar budaya dan keputusan peringkat cagar budaya. Setelah cagar budaya tercatat dalam register nasional, menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat keterangan status cagar budaya dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. Nah, setelah dibahas terkait dengan pendaftaran, pencatatan, dan registrasi, di sini juga dibahas terkait dengan penghapusan. Dalam penghapusan ini, gubernur atau bupati atau wali kota dapat mengusulkan penghapusan cagar budaya kepada menteri. Penghapusan dilakukan dengan keputusan menteri atas rekomendasi tim ahli cagar budaya tingkat nasional. Penghapusan dilakukan apabila cagar budaya musnah, hilang dan dalam jangka waktu 6 tahun tidak ditemukan, dan mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya. Lalu di kemudian hari diketahui statusnya bukan cagar budaya. Lalu selanjutnya ada pengalihan kepemilikan. Dalam pengalihan kepemilikan ini, cagar budaya yang telah dicatat dalam register nasional yang dimiliki oleh setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan kepemilikan cagar budaya dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, atau setiap orang. Pengalihan kepemilikan cagar budaya dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan atau penetapan atau putusan pengadilan. Sekian pembahasan pada video kali ini terkait Register Nasional Benda Cagar Budaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.